kemana kita sore ini? Kita lihat-lihat suasana kampung di sore hari. Gerbangnya pas di sungai. Ini sungai yang kita lewati ini. Ini kan pas musim kemarau ya. Jalan-jalan berlubang. Seberang jembatan ini sudah masuk Kabupaten Tegal, yaitu di Desa Kajenengan. Itu biasanya kena petir. Cuma kalau misalnya lewat di sini di atas maghrib ini serem juga ya. Jam 15.59 atau jam 4 kurang 1 menit pas waktu Indonesia Barat. Sekarang kita di Pasar Moga, Kabupaten Pemalang. Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu dilimpahi dengan kebahagiaan, kesehatan, keberkahan, karena itu penting banget bagi kehidupan kita ya. Sore ini kita mau nyoride lagi, tapi nggak jauh-jauh. Kita explore kampung-kampung di sekitar rumah aja, karena sering kita nggak menyadari bahwa ada tempat-tempat dengan view yang bagus atau hal-hal yang menarik di sekitar kita, tapi kita nggak menyadari karena ya udah jadi sehari-hari aja gitu. Padahal kalau tercapture atau terekam dalam kamera jadi hal yang berbeda dan bahkan mungkin bisa dinikmati oleh orang-orang yang belum pernah datang ke tempat itu. Jadi kemana kita sore ini? Ikuti aja. Kita nyoride kali ini. Kita mungkin bakal belusukan lagi ke dalam kampung yang jauh dari jalan raya ya. Cuaca hari ini cerah, dalam arti cerah nggak hujan, tapi langit nggak begitu bersih ya. Ada mungkin awan atau asap, nggak tahu ya, tapi yang jelas langit nggak biru. Terus biasanya kalau di titik ini di depan kita bisa lihat Gunung Slamet kalau di cuaca cerah, tapi sore ini nggak kelihatan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, gas lagi buat riding santai aja. Kita lihat-lihat suasana kampung di sore hari. Mungkin ada juga di antara teman-teman yang bertempat tinggal di tempat ini, jadi apa ya, mengobati kerinduan kalau misalnya berada di tempat lain, lagi merantau misalnya. Tapi kalau tinggalnya di sini juga ya pasti kampung saya tuh gitu. Di depan 50 meter lagi kita belok ke kanan ke arah, tadi kan kita masuk ke Desa Sima ya dari jembatan tadi. Nah sekarang kita mengarah ke berbelok ke arah kanan menuju ke arah Desa Mandiraja, masih di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Saya masih seperti biasa menaiki Honda ADV 160 ABS yang sampai saat ini masih dalam kondisi yang pecah bodinya. Karena sampai saat ini saya belum menemukan spare partnya, belum menemukan pengganti cover body. Kalau di toko-toko spare part online, offline maksud saya, di beberapa tempat saya tanya-tanya nggak ada. Bahkan di tempat-tempat yang udah terkenal lengkap, karena kalau cari spare part motor-motor apa aja yang lama gitu itu ada. Tapi ini kan masih terhitung baru ya, dan lagian bukan spare part yang fast moving kayak misal kampas rem atau oli atau misalnya belt, rantai gitu kan, bukan fast moving ya. Oke teman-teman, di depan kita ada mobil, jadi agak PR juga untuk menyalip di jalan sempit kayak gini. Sementara kalau diikutin terus nggak asik nih viewnya di belakang mobil di
pantatin terus ya. Jadi kita akan rekam lagi di depan kalau saya menemukan view yang bagus. Gerbang masuk Desa Mandiraja. Gerbangnya pas di sungai. Ini sungai yang kita lewati ini kan pas musim kemarau ya, jadi airnya nggak begitu banyak. Kalau di luar musim kemarau, apalagi di musim hujan, itu debit airnya lumayan besar dan airnya juga jernih. Sekarang pun jernih, cuman debitnya berkurang ya karena musim kemarau. Nah, ini dia balai desa atau kantor kelurahan Desa Mandiraja. Kita belok ke kiri lewat jembatan kecil. Kemudian kita belok ke kanan di pertigaan ini. Kalau percabangan ini kita ke kiri, kita akan sampai di Desa Walangsanga. Inilah perkampungan Desa Mandiraja, suasana kampung di Desa Mandiraja di saat sore hari. Cukup ramai ya aktivitas warga di sini sore hari dibandingkan di komplek tempat tinggal saya. Sepi. Ada apa ini? Oh, penambalan jalan berlubang. Nah teman-teman, saya juga pengen dengar masukan nih dari teman-teman, komentarnya seperti apakah audio yang ada di video saya kali ini. Karena di video-video sebelumnya saya menggunakan DJI Osmo Action 3 ini dengan mic internal atau mikrofon internal yang sebetulnya cukup bagus, nggak seperti action cam lainnya, cukup sensitif untuk suara radarnya. Kalau saya ngomong kayak gini cukup bisa masuk dan diterima dengan bagus. Juga noise reductionnya juga cukup bagus, jadi suara anginnya nggak begitu mengganggu ya. Apalagi kalau anginnya nggak kencang sih bisa biasa-biasa aja, tapi tetap aja kan kita pengen audionya lebih bagus lagi. Jadi saat itu saya menggunakan saya pernah coba-coba, jadi ada beberapa kali eksperimen yang totally akhirnya nggak kepake juga gitu. Yang pertama, saya berpikir ingin pakai mikrofon atau adapter mikrofon bawaan dari DJI Osmo ya, yang original DJI Osmo. Tapi tahu sendiri kan harganya kurang ramah di kantong, hanya untuk sekedar adapter mikrofon aja. Berhubung kalau DJI Osmo Action 3 ini
portnya untuk audio itu menggunakan USB Type-C, bukan jack audio yang 3,5 mm itu. Jadi kita perlu adapter. Nah, adapter yang original dari DJI Osmo harganya mahal, lumayan mahal. Sementara saya pernah beli juga mikrofon yang pakai port USB Type-C, nggak support sama sekali. Untung harganya murah ya, sekitar 30 ribuan. Terus saya berpikir juga untuk menggunakan sound card USB yang buat ke PC atau laptop itu loh. Ya kan, ngerti kan, sound card USB yang kecil gitu, yang ada port audio untuk mikrofon dan ada juga untuk monitor, untuk headset untuk headphone dan juga speaker monitor. Sebetulnya work ya, sebetulnya jalan, bisa berfungsi dengan baik pula gitu. Cuman pada saat itu saya pakai mikrofon lavalier yang apa ya, bawaan dari saya beli device apa gitu. Jadi mikrofon clip on atau lavalier yang mungkin kalau sekarang di pasaran harganya ya sekitar 10.000 atau 15.000 lah paling mahal ya. Dan seneng banget nih udah bisa nih ketika saya tes di rumah gitu. Tapi ketika dipakai motoran, waduh, isinya angin melulu. Saya nggak bisa dengar suara sendiri dengan bagus gitu ya. Tenggelam oleh suara berisiknya angin itu. Jadi akhirnya saya pengen cari mikrofon nih, cari lavalier yang bagus gitu. Cuman syaratnya port audionya harus TRS, bukan TRRS. Kalau TRRS itu ciri-cirinya adalah punya ring yang warna hitam ada 3. Kalau TRS itu ada 2. Nah teman-teman, ngomong-ngomong, kita sekarang ini setelah tadi kan kita masuk desa, setelah desa Mandiraja, kemudian desa Gedowang, kita belok ke bawah sini, dan di seberang jembatan ini sudah masuk Kabupaten Tegal, yaitu di Desa Kajenengan. Desa Kajenengan itu termasuk dalam Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Itu teman-teman. Kita bakal berusukan di sini. Oh. Ini musim kemarau ya, jadi sebetulnya kalau bukan musim kemarau lumayan. Ini juga view-nya lumayan sih, cuman kurang hijau aja kan. Kalau dilihat di kanan, di kiri, sawah dengan background perbukitan, terus juga pohon kelapa yang tinggi-tinggi nyiur melambai gitu. Ini kalau di lagu anak-anak SD itu, ini mungkin yang disebut dengan indah permai. Dari depan ada lagi yang lebih permai lagi. Inilah suasana Desa Kajenengan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal di sore hari. Kita belok ke kiri. Kalau belok ke kanan, kita akan nembusnya nanti di Jatinegara, Kecamatan Jatinegara. Tepatnya di Desa Cerih ya. Nah, dari Pasar Cerih nanti kalau belok ke kiri akan sampai di Bojong, Kecamatan Bojong. Kalau belok ke kanan sampai di masih di sekitaran Jatinegara karena cukup luas juga. Dan di situ nanti akan ada komplek di mana terletak pemancar-pemancar relay televisi nasional. Semuanya berkumpul di komplek yang sama ya. Nah, ini teman-teman yang saya bilang view yang permai, persawahan, terus ada
pohon kelapa di background oleh perbukitan. Ini ada pohon kelapa yang nggak ada daunnya. Itu biasanya kena petir tuh, bekas kena petir. Kita sambung lagi ngomongin audio tadi ya. Jadi pas saya cari-cari mikrofon lavalier untuk menggantikan mikrofon yang kurang bagus itu, yang anginnya masuk banget itu, kemudian saya nemuin, sudah sering lihat juga sih, tapi belum lihat reviewnya secara lebih luas lagi, yaitu mikrofon lavalier atau clip-on yang wireless gitu. Jadi ada mereknya yang Topspot, ada merek K8, ada merek Tafware gitu. Sebetulnya bagus, simple gitu ya, tinggal colok ke kamera receivernya dan transmitternya kita tempelkan di dada atau di helm gitu. Itu berfungsi, memang sangat berfungsi. Dan bahkan yang merek Topspot itu di receivernya ada port USB Type-C juga. Jadi kalau mikrofon seperti itu kan biasanya receivernya itu dayanya itu ngambil dari kamera, jadi praktis dia itu jadi lebih boros baterai kameranya. Tapi yang merek Topspot itu punya colokan USB Type-C, jadi kalau misalnya sambil ngecharge gitu pakai power bank itu bisa. Cuman kenapa nggak saya pakai lagi? Karena pada saat percobaan, kalau menurut saya sih fail banget gitu. Selain sinyalnya, entah dari sinyal, entah dari kualitas mikrofon, entah dari pengaruh noise reduction yang nggak bisa diatur atau nggak bisa dikontrol, jadinya ya sama aja, suaranya jelek. Kecuali kalau dalam keadaan berhenti gitu, di nggak motoran gitu maksudnya. Nah teman-teman, kita masuk ke hutan pinus nih. Nggak jauh sih, nggak lama. Cuman kalau misalnya lewat di sini di atas maghrib mungkin serem juga ya. Ini udah beda desa atau masih di Kajenengan ya? Mungkin udah lain desa, beda desa. Udah masuk desa Pucang Luwuk, tuh kan, lucu juga namanya Pucang Luwuk, masih di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Jadi gitulah videonya teman-teman. Tadi kita lewat sawah dengan background perbukitan, pohon kelapa, terus juga masuk ke hutan pinus, dan sekarang kita masuk perkampungan lagi. Dan desa-desa yang saya lewati tadi kayak misal desa
Sima, Desa Mandiraja, termasuk Kajenengan sampai sini itu termasuk desa yang religius ya. Nah, kalau di sini kita ketemu sama perladangan. Ada motovlogger juga tadi ya. Nmax kayaknya ya pakainya. Nah, ini lucu juga nih kalau kita foto di sini ya. Nanti deh. Nah, lanjut lagi ngomongin tentang audio. Jadi gitu teman-teman. Audio untuk mikrofon wireless yang harga 100 ribuan gitu ya, bahkan di bawah 100 ribu. Kalau untuk dipakai untuk misalnya untuk ngevlog gitu ya, ngevlog atau presentasi atau live TikTok, live YouTube, live Facebook, Instagram, artinya di dalam ruangan atau yang nggak bergerak, itu bisa lah dipakai, itu cukup bagus ya. Tapi kalau dipakai untuk motovlog, motoran kayak gini, kalau hal itu saya nggak merekomendasikan sama sekali.